سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughriq wal khatimi ma sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim, amma ba'd. Yang kami hormati para takmir masjid besar Al-Falah, para pengurus, para sub pengajian Ahad pagi, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para hadirin hadirat yang semoga pada pagi hari ini mendapatkan barokah i'tikaf di masjid, mendapatkan fadilah thalabil ilmi dan mendapatkan fadilah keutamaan untuk mendengarkan sekelumit. Mungkin 1 jam kami akan menerangkan sedikit tentang beberapa peristiwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada hari ini kita masih mendapatkan sebuah anugerah besar, yaitu kesehatan. Niki tanggal pinten, Bu? Tanggal 21 April. Menurut para astronom Islam, Kanjeng Nabi niku dipun lairaken tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Yang menurut perhitungan Masehi itu ternyata jatuh pada tanggal 20 tanggal 20 April. Berarti wingi niku maulidipun Kanjeng Nabi, kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 20 April 571 Masehi. Wingi dawuhipun para kiai-kiai, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus guru kula Mbah Maimun Zubair niku ndawuhaken nek pancen ulan April kok sampean iku nyekel dhuwit, nek ulan April sama niku sehat, niku saged dipastekno ulan-ulan lintunipun niku bakal sehat tur bakal duwe dhuwit. Niki mboten kok kepastian mboten, tapi niki sebuah antisipasi. Artosipun April iku dimulai setat segala sesuatu niku sing paling apik ulan April. Niki dawuhipun para sepuh. Nanti saiki kurs rupiah pun 16.250 per dolar. Kurs rupiah pun 16.250. Itu berarti mempertandakan Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Mulane sing hati-hati. Kesehatan kedah diantisipasi. Keuangan, manajemen niku kedah dipun hati-hati. Kedah kathah prioritas dulu kebutuhan-kebutuhan primer daripada kebutuhan sekunder. Paham nggih? Tanggal 20 April 571 niku kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilalah wingi niku tanggal 11
Sawal. Wingi tanggal pinten? 11 Sawal. Sadurunge dina Sabtu iku ana dina Jumat. Kula badhe nerangaken tentang peristiwa yang berkaitan dengan momentum-momentum yang terjadi pada April bersamaan dengan momentum yang terjadi pada tanggal 10 dan 11 Syawal. Niki kula terangkan secara global tujuan kutok kula ing dalam siang absonten enjing niki badhe nerangkan tentang pertempuran Uhud. Pertempuran Uhud. Nah biasanya mungkin pengajian-pengajian dia isi masalah takwa, masalah iman. Kula kepingin nerangaken masalah perang Uhud. Apa? Ibu-ibu paham nggih perang Badar? Pernah mendengar? Pernah mendengar? Perang Uhud pernah mendengar? Perang Mu'tah pernah mendengar? Perang Ghatafan pernah mendengar? Jarang. Perang Tabuk pernah mendengar? Itu adalah sebagian dari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yang ada dalam sejarah umat Islam ini. Niki kalau terangkan riyen, alhamdulillah berkenaan kali dua peristiwa besar, tanggal 20 April kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 11 Syawal pada hari ini juga kemarin terjadi perang besar yang bernama perang Uhud. Biasanya guru kula niku nek ngekei ngaji niku sesuai kalih materi kitab, tidak berhubungan dengan waktu dan peristiwa. Namun apabila dalam momentum-momentum khusus itu pasti akan mengambil sebuah jarak paling dekat dengan peristiwa yang terjadi pada hari itu, sehingga jenenge muqtadul hal. Kalau kepingin nerangaken tentang peristiwa yang muqtadul hal yang berkenaan dengan peristiwa pada tanggal 11 Syawal tahun 3 Hijriah. Para bapak, para ibu yang kanggo hormati, Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok yang telah dikenal luas oleh para pemerhati agama sejak Nabiullah Nuh alaihi salam sampai Sayyidina Isa al-Masih yang dalam literatur agama disebut sebagai agama Kristen, itu menerangkan secara jelas dan detail siapakah nabi terakhir yang akan terutus. Nabi kita Muhammad SAW itu adalah nabi yang sangat dikenal oleh ahli kitab. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktubunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang mendapatkan kitab Zabur, Taurat, Injil, ya'rifunahu, sangat mengenal tentang nabi terakhir, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Ibu-ibu niki luweh ngerti tentang fisik dari anak daripada bapak. Ibu-ibu adalah salah satu instrumen penting dalam kehidupan manusia. Karena apa? Dia lebih mengetahui tentang tanda-tanda fisik dari anak. Ibu dan bapak itu lebih mengenal tentang karakteristik anak daripada orang lain. Nabiullah Musa, Nabiullah Isa itu telah menerangkan jauh sebelum sejarah dimulai akan munculnya nabi terakhir yang membuat dunia itu menjadi cerah. Dunia itu dengan prospek pencerahan. Siapa dia? Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nabi yang tertulis di kitab Taurat dan di kitab Injil. Ini peristiwa Maulid, Bu. Sehingga kabar tentang kelahiran Kanjeng Nabi itu menjadi kabar yang sangat masyhur.
Bahkan ketika terjadi diaspora pertama, diaspora kedua, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani saling berperang, kemudian dihancurkan di Baitul Maqdis, mereka itu kembalinya ke sebuah kota besar, yaitu Mekah atau Madinah opsinya. Niki jelasaken riyen tentang geopolitik yang terjadi sebelum atau pra Rasulullah lahir. Mekah iku niki wetengene iku wis dikuasai karo penduduk Yahudi dan penduduk Nasrani. Madinah itu sebelum Kanjeng Nabi lahir, berabad-abad sebelumnya itu sudah dipenuhi dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena apa? Ada janji Nabi mereka, yaitu Musa alaihissalam, Dawud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Isa alaihissalam, yang menerangkan bahwasanya mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Nabi terakhir itu akan dilahirkan di kota Mekah. Setelah proses berlanjut, dia akan berpindah menuju ke kota Madinah. Setelah dia besar dan mampu menguasai dua kekaisaran besar saat itu, dia akan menciptakan khalifah terbesar yang ada di Damaskus atau Sam. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu sudah mulai mengepung kota Mekah dan kota Madinah. Bukti ini apa? Oke, kalau dono bukti ini di kota Mekah itu sudah banyak orang Nasrani. Contohnya Waraqah bin Naufal, paman dari Khadijah binti Khuwailid, adalah seorang pendeta Nasrani dan penerjemah terbaik dalam sejarah dalam menerjemahkan Injil. Waraqah bin Naufal, paman dari Umar bin Khattab, adalah seorang pendeta juga. Di samping itu banyak orang-orang Yahudi yang kemudian menceritakan tentang akan terlahirnya manusia terbesar dalam sejarah kepada penduduk-penduduk kota Mekah, termasuk yang mendapat cerita adalah Abdul Muthalib bin Hashim. Pun wis Mekah iki dikuasai karo Yahudi karo Nasrani. Madinah juga. Bahkan di kota Madinah yang tandus ini menunjukkan bahwasanya kota Madinah itu penuh dengan sumber daya alam. Maka pertama kali Yahudi itu yang diarahkan adalah secara ekonomi. Secara ekonomi. Jadi Yahudi menempati kota luar Madinah dengan menciptakan camp-camp perdagangan, camp-camp pendudukan, kemudian mengeksploitasi hasil alam dari kota Madinah. Niki mangke hubungannya kali perang Uhud. Sehingga di kota Madinah itu penduduk asal adalah Khazraj dan Aus. Pendatang adalah Yahudi dari beberapa suku. Ono Bani Quraidah, ono Bani Nadir, ono Bani Qainuqa, dan sebagainya dan sebagainya. Klan-klan besar itu sudah menguasai kota Madinah. Wis. Dan mereka ketika ditanya oleh orang-orang pribumi Madinah mengatakan, tujuan kami di sini di samping mengelola alam juga menunggu tentang the Messiah, Nabi yang akan terutus, yang akan hijrah. Hijrahnya datang berasal dari sebuah kota, kemudian memasuki kota lain, di mana kota itu mempunyai tanda apa? Banyak pohon kurmanya. Bahkan orang-orang Persia, wong Persia saya di Iran, itu sudah mulai memasuki kota Madinah. Contoh nih, Salman Al-Farisi. Kulo niku seneng nyebut jenenge sahabat, ngapalo jenenge sahabat daripada ngapalo jenenge menteri-menteri, Pak. Jadi mungkin nanti kaitannya adalah nama-nama yang mungkin jenengan asing.
Aku ora paham Menteri Ekonomi Indonesia saiki, mungkin saya Sri Mulyani, Menteri Pendidikan saya Nadiem Makarim, tapi mungkin aku luwih kenal tentang sahabat-sahabat yang berperan dalam kejayaan Islam. Pun Makkah Madinah itu sebelum kelahiran Kanjeng Nabi yang terdiri dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, Nasrani, Yahudi, paganis dan sebagainya. Niku dawuh Gusti Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta orang-orang paganis. Paganis itu bisa menyembah batu lewat berhala, bisa menyembah kuburan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfakkina. Mereka mempunyai kesepakatan bahwasanya kalau Nabi itu akan datang, maka mereka akan menghormati dan akan tunduk kepadanya. Orang-orang paganis menanti kabar dari Ibrahim alaihissalam. Lah kok ternyata Kanjeng Nabi ketika lahir ada karomah mukjizat yang muncul kemudian dilupakan. Pun Kanjeng Nabi lahir prosesnya, dan Nabi lahir niku sangat diperhatikan loh nggih, menawi sejarah-sejarah Kanjeng Nabi itu sangat diperhatikan. Jadi tercatat dalam sejarah Kanjeng Nabi lahir itu ditandai dengan padamnya api penyembahan di kota Iran, runtuhnya beberapa benteng yang ada di daerah Jazirah Arab, kemudian ada sinar yang keluar dari kota Makkah saat itu. Namun karena Kanjeng Nabi itu bocah yatim, ayahnya sudah nggak ada, perhatian umat itu hilang. Sing isa eling nalika iku tentang sebelum prakelahiran adalah Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini hubungan terus bu, ini bu. Mungkin apa? Benjing Khadijah itu akan mencari Muhammad. Karena apa? Antara Kanjeng Nabi karo Khadijah itu terpaut 15. Kanjeng Nabi Muhammad ingin lahir, iku Khadijah dino iki wis SMP kelas 3. Dan Khadijah ini ku ngerti bocah iki yang diramal akan menjadi pembuka kota Mekah, bocah iki akan membawa keilmuan, bocah iki akan membawa pencerahan, bocah iki akan membawa nilai-nilai, bocah iki dieling-eling sampai besok ketika beliau berusia 40 dan kemudian menikah dengan Rasulullah. Bon, Kanjeng Nabi nggone kota Mekah sebagai yatim sangat direndahkan. Kanjeng Nabi wis yatim pikir, direndahkan, mulai hilang dari ingatan manusia bahwa ini adalah manusia yang paling unggul yang akan dimunculkan oleh Allah. Kanjeng Nabi kemudian dideleh karo Aminah nenggone Bani Sa'ad, Halimah As-Sa'diyah. Kemudian Kanjeng Nabi kembali ke kota Mekah jadi apa? Pengembala kambing. Sebuah pekerjaan yang paling rendah dalam strata pekerjaan orang-orang Quraisy. Kanjeng Nabi yatim bu, pengembala kambing Kanjeng Nabi niku. Walaupun dengan ketampanan yang luar biasa, tapi pengembala kambing. Sakwusipun Kanjeng Nabi dewasa, beliau mulai kelihatan unggul di antara manusia. Sampai umur 40 tahun, beliau mengklaim beliau adalah utusan Allah Subhanahu. Baru kemudian lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyu rasulun minallahi yatlu sufam mutahhar. Ternyata jeketek versi Yahudi, Nabi terakhir the Mesias itu bukan keturunan Ishak tapi keturunan Ismail. Hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Wah, Muhammad ternyata Nabi terakhir keturunannya Ismail. Ismail ku anak Hajar. Hajar itu bukan ningrat, tapi Hajar adalah
kaum sahaya. Orang gelem duwe pemimpin berasal dari gen sahaya. Sing digoleki gen Ishak pun Bu. Selesai. Niki kula dono riyen sejarah secara umum. Setelah itu Kanjeng Nabi diusir dengan dakwah-dakwahnya. Kanjeng Nabi tidak melawan, tidak membela diri. Kemudian ketika ada perintah, ada wahyu untuk hijrah ke Madinah, beliau hijrah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah niki mulai sejarah ingkang badhe kula bahas. Pun Kanjeng Nabi ning kota Mekah niku kula terangaken riyen tentang karakteristik Yahudi Nasrani. Dua agama berasal dari sebuah klan yang sama. Niki supados panjenengan nggih boten salah paham mensikapi perang yang ada saat ini di Timur Tengah. Jadi antara Bani Israel itu berbeda dengan Yahudi. Yahudi itu berbeda dengan Zionis. Kalau Bani Israel itu berasal dari klan yang jelas. Ibrahim dua anak Ishak, Ishak dua anak Yakub, Yakub dua anak turun jenenge Bani Israel. Jelas nggih? Niki nasab secara genetik. Yahudi berbeda balik. Yahudi niku berasal dari klan satu di antara 12, Yahuda. Niki dengan catat kangelan Bu. Karena keterangan kula niku rada ringkes ya. Karena waktune sak jam cumaan. Kula mboten saged nerangno secara komprehensif, secara lengkap mboten saged karena durasi waktu. Antara Bani Israel dengan Yahudi, dengan Zionis itu beda, sangat beda. Kalau Israel, Bani Israel itu masih murni, ada yang beriman dan ada yang kufur. Kalau Yahudi adalah sebuah entitas agama. Kalau Zionis itu adalah perselingkuhan agama dan kepercayaan dan politik. Zionis itu perselingkuhan, pencampur adukan antara agama, kepercayaan, kepentingan ekonomi dan kepentingan geopolitik. Juga akan beda. Gusti Allah menjelaskan dengan banyak sekali supados umat Islam niku antisipatif, supados umat Islam itu kritis untuk melihat bagaimana gerak dari manusia-manusia utama, gen-gen yang berasal dari Ali Ibrahim, keturunan Sayyidina Ibrahim alaihis. Umat Islam adalah gen dari Ibrahim alaihissalam. Yahudi juga gen dari Ibrahim alaihis. Nasrani juga gen dari Ibrahim alaihissalam. Manusia paling unggul adalah Ibrahim alaihissalam. Bon. Jadi Yahudi, Bani Israel, Zionis itu beda. Dalam Quran disebut lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Pandangan secara pertama. Niki prolog kemawon nggih dereng sampai pada tema yang akan kita bahas. Niki prolog, nabi prolog mukadimah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud. Bani Israel itu telah dikutuk oleh Sayyidina Dawud atau David, sang pemilik raja, sang penguasa kota Palestina dan seluruh daerah Arab sebagian serta Jazirah Afrika. David itu telah melaknat Bani Israel. Sayyidina Isa pun ikut telah melaknat Bani Israel. Kenapa? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena Bani Israel itu suka durhaka atas perintah Tuhan dan para rasulnya, dan mereka ketika berada di posisi puncak pasti melewati batas. Pasti mereka melewati batas. Niki kula padana karo konteks kekinian. Bapak-bapak, ibu-ibu menawi panjenengan nate membaca sejarah secara komprehensif akan tahu kekejaman Bani Israel. Bani Israel itu nek wis menguasai ekonomi, wah, selain Bani Israel tidak dianggap sebagai manusia. Iki contoh kemawon Zionis niki nenggone Gaza niki, nenggone Gaza. Setelah mereka berhasil,
walan tardo angkal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Umat Islam terlena dengan khilah, dengan rekayasa Yahudi dan Nasrani, penciptaan PBB dan sebagainya. Umat Islam dipecah belah, ono Iran, Syria, Irak, Yordan, Lebanon. Wis umat Islam disikat, digawe madhab yang bermacam-macam, ono Salafi, ono Wahabi, ono FPI, ono macam-macam. Islam di kotak-kotak, ono NU, ono Muhammad. Muka-muka gak diprotes. Lo kalau berbicara secara geopolitik konteks internasional, betul kalau berbicara konteks Tuban terlalu kecil, berbicara konteks Tuban. Panjenengan bisa melihat jejak digital forensik kejahatan Yahudi, kejahatan Bani Israel ketika dia menguasai daerah-daerah yang umat Islam minoritas. Niki yang terbaru niki genocide niki, pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel itu salah satu contoh. Dunia berteriak pun dia tidak menghiraukan. Karena apa? Dia mempunyai kekuatan senjata besar. Saenak-enak EDE. Bahkan yang dibunuh itu bukan laki-laki yang sehat, bukan seperti kita umur 40, di atas 40, isek kuat melaku, isek kuat go senjata. Yang dibunuh mereka itu kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Ini target mereka. Jadi sing dibomi niku wong wedok-wedok kan supaya apa? Tidak menelurkan generasi-generasi mujahidin. Diputus rantainya. Anak-anak kecil, perempuan-perempuan dibantai. Dan ini kekejaman yang tercatat dalam sejarah. Ini akan membuat sebuah catatan hitam perserikatan bangsa-bangsa, sebuah genosid, pembantaian, pembasmian manusia tanpa dunia bereaksi. Ini antisipasi Yahudi. Mana kita kaget nalika investasi dari Elon Musk masuk ning Indonesia, Facebook masuk ning Indonesia. Wong-wong Yahudi masuk ning Indonesia dengan baju macam-macam, ono sing nganggo baju NU, ono sing nganggo baju-baju faham-faham yang lainnya. Mereka adalah Yahudi. Niki mangke kula ceritaken. Supaya rada enak. Waktune sudah jebar. Bon, Kanjeng Nabi pindah ning kota Mekah, Madinah. Kemudian terjadi perang Badar. Eling perang Badar eling nggih. Temriki nate di ngajekno perang Badar. Mboten nate nggih. Niki mangke mboten kula nyerahkan perang Uhud mawon. Perang Badar terjadi, umat Islam menang walaupun dengan jumlah yang sangat terbatas, 313 musuh ribuan pasukan dengan persenjataan yang sangat minim iso ngalahno wong kafir. Kanjeng Nabi kondur di kota Madinah merayakan kemenangan. Berapa bulan kemudian Kanjeng Nabi menyerang Bani Qainuqa. Terjadi Ghazwatu Qainuqa. Pertama kali Kanjeng Nabi bersentuhan dengan Yahudi adalah pada perang Bani Qainuqa, dan Kanjeng Nabi mendapatkan kemenangan yang besar. Beberapa bulan kemudian Kanjeng Nabi perang Sawek. Perang Sawek. Berperang Sawek, perang Ghatafan. Berperang Ghatafan, perang Najron. Jadi antara Badar dengan Uhud itu terjadi banyak pertempuran. Memang menawi mboten belajar secara komprehensif itu akan sulit untuk mengerti tentang sejarah Islam. Jadi perang Badar itu perang pertama. Dilanjutkan perang Bani Qainuqa, dilanjutkan dengan perang Sawek, dilanjutkan dengan perang Ghatafan, dilanjutkan dengan perang Najr. Barulah perang Uhud terjadi. Ngeten ceritane Bu. Sausipun perang Badar itu terjadi, sausipun perang Badar itu terjadi dengan korban yang sangat besar di pihak orang-orang kafir Mekah, mereka menyimpan dendam. Dendamnya kesumat. Piye carane Muhammad dan kota Madinah hancur? Piye carane Muhammad dan kota Madinah hancur? Wes mulai propaganda. Abi Sofyan
Umayyah, Sofyan bin Umayyah, Ashraf, para pemimpin-pemimpin Quraisy niki mulai kampanye mendekati orang-orang yang mau diajak untuk koalisi menghancurkan Muhammad dan muslimin yang ada di kota Madinah. Saat itu Kanjeng Nabi ning kota Madinah lagi karo sahabat. Cara saiki di WA karo Abbas bin Abdul Muthalib, disurati, Muhammad hati-hati, li'anna Quraisy qad ittafaqat ala harbik wa harbil Madinah. Hei Muhammad, hati-hati, iki terjadi persekongkolan besar antara penduduk kota Mekah sekitarnya untuk menghancurkan Anda dan menghancurkan Madinah. Pun Kanjeng Nabi untuk surat saka Abbas bin Abdul Muthalib membacanya, kemudian Kanjeng Nabi sebagai panglima tertinggi kota Madinah mengumpulkan sahabat. Salah satu ciri Kanjeng Nabi niku napa? Nek ape perang ora pernah kondo. Apa? Nek ape perang ora pernah kondo. Cuma ngeten dawuh Kanjeng Nabi, "Hei sahabatku, siap-siap. Hei sahabatku, siap-siap. Wa a'iddu bastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi turhibuna bi aduwwa wa aduwakum." Kanjeng Nabi niku biasanya cuma ngoten. Ngeploki sahabat. Kumpul. Sahabat kumpul. Kemudian Kanjeng Nabi ndawuhi, briefing para sahabat. Besok kita akan bertemu dengan musuh. Sekarang persiapkan fisik sampean, persiapkan mental kalian berhadapan dengan orang-orang kafir yang banyak. Oke, sahabat ngoten. Sebab ciri ini sahabat itu tunggal, Bu. Sahabat iku nek ning ngarepe Kanjeng Nabi itu seperti batu. Sahabat iku nek ning ngarepe Kanjeng Nabi seperti batu. Menengon. Dan Kanjeng Nabi ini memang haibah. Kanjeng Nabi ini secara fisik gantengnya sempurna, tapi nggak bisa didekati. Kanjeng Nabi niku fisiknya niku sempurna, ganteng tapi aneh, tidak bisa didekati. Iki umpamane ibu nggih, ibu jenengan. Jenengan ketemu Kanjeng Nabi itu pasti akan takjub. Karena apa? Kanjeng Nabi nek jenengan awasi teko wadoh niku ketok ganteng. Kanjeng Nabi nek mbok awasi teko adoh iku ketok ganteng dan wajahnya niku sinar. Tapi semakin dekat niku gantengnya genti manis. Lan manis iki membuat kepala Anda tertunduk. Ini karakteristik Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku medeni lho nggih. Ora kaya Yusuf. Nek Yusuf iku wong wedok bento. Tapi nek Kanjeng Nabi wong wedok wong lanang niku ape marek niku kaya mareki srengenge. Ada sebuah perasaan kaya piye ngoten lho. Iku ibu-ibu, bapak-bapak niki pernah jatuh cinta nggih? Mungkin zaman nomi kok pernah seneng karo wong wedok. Piye toh rasane parek karo wong sing mbok senengi? Nggih rasane nalika sampean duwe pacar ki iko. Ketemu iku Masya Allah. Nah, kita mau juga karena pacar. Yo pernah duwe pacar, Bu. Wis kaya ngecas HP, baterainya sampe entek bareng dicas ngono yo. Rong dino yo nggih niku perasaannya seperti itu. Jadi sahabat niku karo Kanjeng Nabi sangat mencintai, tapi kata-kata mencintai ini mencintai terbatas. Artinya apa? Mencintai itu seharusnya bisa memiliki, bisa mendekati, bisa menyentuh. Tapi sahabat niki mboten saged. Dan ini ki sing dereng kula sampai temoni dina iki. Pemimpin yang begitu dicintai oleh umatnya, namun umatnya tidak mampu mendekat.
benten nggih gandenge Muhammad karo gandenge Yusuf. Yusuf niku Masya Allah. Jirine ambek Zulaikha. Wong wedok-wedok sing koncone arisan niku ngrasani anake bojone Perdana Menteri seneng karo buruh. Sing jere Zulaikha, ora ngerti rasane kowe. Dan tenan Zulaikha membuktikan bukan hanya saya saja perempuan high class yang jatuh cinta dengan Yusuf. Anda pun sing cuma anak menteri, anak bupati, oh rubah kue petuk Yusuf. Arisan diundang, Yusuf dikongkon nggawa nampan lewat tok. Jadi wong itu ma hada basyarun in hada illa malakun karim. Wah iki ora menungso iki malai. Liwat itu pertama delengop kabeh bento. Zulaikha ngerti, tak garap kowe dikai buah-buahan ambek peso. Sup metu neh sup. Oke, metu neh. Kedua, nyekel buah kalih ngirisi niku sing kenek kulite sampai berdarah niku ora kro. Kula mangke bagian nyeritakan bagaimana manusia dengan cinta bisa menelan segala rasa sakit menjadi sebuah kenikmatan. Cuma sayangnya keluar debat-debat kalau tiang ingkang cintanya tidak pernah sampai pada taraf kasmaran. Loh, seneng Bu nggih. Ana telu Bu, ana sing jenenge melu nafsi. Melu nafsi niku sampean ngawasi artis. Oh, ayune oh, gantenge nek kasmaran, nek cinta iku wis mulai ke wani nyurati, wani mendekati, wani berkorban. Kilo duitku pek, iki lho pulsaku nggo. Tapi nek kasmaran itu gila. Laila Majnun adalah salah satu peristiwa di mana manusia kehilangan akal normal ketika dia mencintai perempuan. Pun. Hati Kanjeng Nabi niku sosok yang paling dihormati para sahabat. Kanjeng Nabi dawuh, sesuk latihan ya." Nggih. Latihan terus sampai ada komando dari saya. Iya. Sahabat latihan, ono sing latihan gelut, ono sing panah, berkuda, tombak dan sebagainya. Berbulan-bulan. Selanjutnya Kanjeng Nabi memberi instruksi, kumpulno senjata-senjata. Nggih. Senjata rampasan dari Bani Qainuqa dikumpulkan. Dari perang Sawek, dari perang Ghatafan, dari perang Najron dikumpulkan sehingga gudang-gudang persenjataan umat Islam di kota Madinah full. Itu Kanjeng Nabi masih memerintahkan, tolong pedang-pedang dipertajam. Pedang-pedang dipertajam. Bud. Sahabat siap sedia 24 jam. Nggih Kanjeng Nabi. Bud. Niki sahabat dengan Rasulullah di kota Madinah. Sedangkan di kota Mekah, orang-orang Quraisy dengan dendam yang begitu besar, niku mempersiapkan perang yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Abi Sofyan, bapak Muawiyah, keliling kota, kepala suku dipareki, pemilik modal dipareki, EO dipareki, diguna apa? Kanggo jal duwike. Iki nek Muhammad dipateni diperangi, hancur kita eksistensi kota Makkah. Sehingga dalam satu malam itu terjadi kesepakatan pengumpulan 50.000 dinar satu malam. Gila. Alladzina kafaru yunfikuna amhum liyasuddu an sabilillah. Saman harus paham bahwasanya bukan hanya sampean saja yang ngelitik-ngelitik kayak duit di masjid, ngelitik-ngelitik kayak panggungan di pondok, ngelitik-ngelitik gawe yayasan. Orang-orang kafir pun berlomba-lomba untuk memperkuat basis mereka, gereja-gereja, Injil. Nanti ono santri-santri nenggone Tuban sing digawa nenggone Malang, pendidikan gratis dan sebagainya. Sama, orang Islam infak, orang kafir pun infak. Pun dikumpul. Pasukan kota Makkah itu 3.000 pasukan. 3.000 pasukan plus
Ahabis. Ahabis adalah penduduk luar kota haram. Panjenengan nate haji, nate haji Bu nggih? Nate? Dereng, muga-muga wae. Umrah ki dereng nate. Umrah? Dereng. Wah nabung Bu. Nek saya duwe sawah dol. Muga-muga panjenengan dipun paringi rezeki iso haji iso umrah. Amin Allahumma amin. Niki kula terangaken. Kota haram. Jadi wonten istilah Mekah iku tanah istimewa, yaitu nenggone Masjidil Haram, dekatnya, kiwa tengen dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut sebagai tanah haram. Tanah haram itu tanah yang berbatasan dengan luar kota Mekah. Nek panjenengan saka Madinah umpamane ape umroh iku teko Abar Ali. Teko Abar Ali mikote. Lah Abar Ali ini adalah batas kota Mekah. Oh, nek ngono paham ya. Zulhulaifah, masjidipun Sayyidah Aisyah Tanim dan sebagainya itu disebut Makkah dalam. Adapun Mekah luar disebut Ahabish. Wes, penduduk kota Mekah dikumpulno ada 1.000-3.000 pasukan siap tempur, dan ini legium petarung hebat dipilih, ditambah Ahabish, koalisi Bani Mustalik, Haun bin Huzaimah, Kinana, Tihamah kumpul menjadi koalisi besar untuk menghancurkan Muhammad dan kota Madinah. Wes, pasukan perang tok gak cukup Bu. Politik itu membutuhkan koalisi dengan para seniman. Niki panjenengan purun menelaah pertama kali partai sing ngusung para seniman untuk terjun ke politik itu adalah orang yang cerdas. Karena apa? Ngikuti madhabe Sofwan bin Mu'ayyah ketika dia menarik Abi Ghazah. Jadi Abi Ghazah itu penyair terkenal Arab. Fansnya luar biasa, ngeluai Roma Irama, ngeluai Dewa, ngeluai Padi, ngeluai Niki As. Wah, ibu-ibu ini pernah seneng musik gitu ya. Isa eling God bless Bu. Entah sebut Metallica malah bingung ini, guys. God bless wae Indonesia. Jadi membutuhkan corong-corong itu membutuhkan. Dan ini ada ilmunya Yahudi, ilmunya Nasrani. Islam itu hebat bukan karena corong-corong, tapi Islam itu hebat karena esensi, karena nilai. Pun Ibnu Ghazah ditarik, ke kudu mengerahkan fans-fansmu kanggo dukung perang iki. Oke. Tapi gini wahai Umayyah, aku iki wis sumpah karo Muhammad, karena ketika perang Badar Ibnu Ghazah itu menjadi tawanan dan dibebaskan tanpa membayar tebusan. Tapi Kanjeng Nabi bilang, kowe nek mbela wong kafirnya tak bunuh. Lagi piye iki? Aja peduli, hari ini kita menang. Akhirnya kampanye, wong wedok-wedok penyanyi altar dikumpulno dadi pasukane wong kafir Mekah. Pun Kanjeng Nabi diinformasikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, Muhammad iki seesok pasukan Quraisy berangkat menuju ke Madinah. Oke. Kanjeng Nabi langsung menerapkan konsep darurat perang. Sahabat, musuh sudah berangkat dari kotanya. Kanjeng Nabi tidak menyebut orang-orang kafir Mekah. Itu strategi Bu. Ini strategi. Orang-orang telah keluar dari sarangnya, maka persiapkanlah baju zirakmu, baju perangmu, baju bajamu, siapkan senjatamu, dan siap sedia 24 jam apabila saya memanggil. Wes. Kemudian Kanjeng Nabi musyawarah karo sahabat menjelang kedekatan, kurang rong dino, Kemis Rebune Kanjeng Nabi musyawarah. Musyawarah
yang dipanggil adalah legium perang Badar, suyuh muhajirin, suyuh ansor dari kaum Khazraj dan Aus. Kumpul wong Kanjeng Nabi senengane musyawarah. Piye iki? Ana musuh dengan jumlah yang sangat besar mau menyerang kita. Para sahabat matur, niki jenengan ngejak musyawarah napa kami akan menerima perintah? Dijawab Kanjeng Nabi, aku ngejak musyawarah. Oke. Lah menurut jenengan disebudi cara aku, kita akan bertahan di kota Mekah, Madinah dengan menggunakan letak geografis kita yang tertutup dengan gunung-gunung seluruhnya, hanya 2 pintu yang terbuka. Kita jaga 2 pintu itu dan seluruh pasukan kita arahkan di atas rumah-rumah dan loteng-loteng para sahabat. Kanjeng Nabi gadah usul ngoten. Jadi Abdullah bin Ubay wong munafik, setuju aku. Kanjeng Nabi didukung oleh Raisul Munafik Abdullah bin Ubay. Jadi Hamzah paman Rasulullah, gak, perang itu akan lebih kelihatan kalah atau menangnya ketika kita keluar dari sarang, kita hadapi mereka di luar kota Madinah. Dan Hamzah niki pamane Kanjeng Nabi, Bu. Di samping paman dulur, di samping dulur misanan. Ini bingung gue. Nggih, jadi Hamzah niki palike Kanjeng Nabi sebab Hamzah niki kakake Abdul, adike Abdullah. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul. Jadi Abdullah iki kakake Hamzah. Umure karo Kanjeng Nabi padha. Lha kok iso padha nggih? Nalika Kanjeng Nabi sek urung lahir, Abdullah iku dikawekno karo Abdul Muthalib sebagai anak terakhir. Lah tradisine wong Arab, nek anak terakhir kawin, bapak melok gak wani terusno sampean. Bapak melok kawin. Iku super power niku. Iku dudono nek aku isih kuat, anakku isih kuat. Anak terakhir jenenge Abdullah dikawekno ento Aminah. Bapake Abdullah jenenge Abdul Muthalib kawin karo misanane Aminah. Dilalah beberapa bulan kemudian, enggak sampai setahun, Abdullah duwe anak Muhammad, misanane Aminah duwe anak Hamzah. Kemudian sama-sama disusoni karo Al-Aslamiyah sebagai budak Abu Lahab. Kanjeng Nabi ku yo disusoni Ummu Aslamiyah, Abu Hamzah yo disusoni Aslamiyah. Berarti apa? Dulur raudhah suson. Wis. Piye? Nek jadi Hamzah, kami lebih memilih perang di luar. Oke. Dan didukung oleh sahabat-sahabat Ansor dan Muhajirin yang muda-muda sing tenagane sek full. Malam itu disimpulkan, ya, kita akan keluar dari kota Madinah menghadang mereka di pelataran Uhud. Niki kita gak cukup niki kula cerita Uhud niki. Gak cukup niki kita waktu ini. Uhud itu paling gak butuh 3 jam setengah. Maka niki membahas masalah perang secara komprehensif, cara bertahan Kanjeng Nabi, strategi perang. Niki sami kali sampean kuliah Jutsu, ahli sejarawan perang saking Cina. Ini gak cukup nih, tapi kulo singkat mawon sebabnya kurang seperempat jam, 10 menit itu. Niki pun wis Kanjeng Nabi bergerak dari kota Madinah. Pada hari Jum'ah kemarin, itu Kanjeng Nabi khutbah Jum'ah. Isinya apa? Menekankan tentang sabar dan sabat. Khutbah itu isinya Kanjeng Nabi ku, hei sahabat-sahabat, besok Anda akan bertemu dengan musuh berkali lipat kekuatannya, berkali lipat senjatanya. Mereka lebih hebat strateginya, lebih mengenal terang kota-kota dan sebagainya. Sabarlah dan tetaplah ngikuti komandoku. Jum'ah hari itu khutbah Rasulullah berisi tentang sabar dan sabat. Bahkan Nabi mengatakan, lakumun nasru ma sobartum. Anda akan ditolong Allah dan akan menang selagi Anda bersabar. Iki adalah
poin penting yang ada di lab Yahudi. Sampai hari ini IDF itu bingung, ngeluh, ngadepi Katibatul Qassam, Katibatul Izzuddin dan sebagainya. Karena apa? Mereka tahu mujahid kalau sudah ada sabat dan sabat, perang itu akan lama, tidak akan mudah umat Islam ditaklukkan. Sampai ngerti sejarah Indonesia 350 tahun jirine Indonesia dijajah. Sama jajah runut tentang sejarah. Perjuangan dengan kesabaran itu membutuhkan waktu yang lama. Diponegoro itu sampai 3 tahun, Imam Bonjol 1,5 tahun, Supriyadi zaman peta dan sebagainya. Londo itu akan berpikir kalau berhadapan dengan manusia-manusia yang mempunyai mental baja dan yang mempunyai doktrin jihad itu hanya umat sahabat siap-siap kabeh. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, pulang seluruhnya, pakai senjata dan siap-siap di depan masjid. Sahabat mulai buyar kabeh, jipik senjata ke wabeh, nggo baju perang. Ana sing awake ditutupi lulang, ana sing dikai kafan, macam-macam. Kanjeng Nabi masuk ke dalam rumah menggunakan 2 baju baja. Jadi Kanjeng Nabi niku biasanya ngeten nggih, pakaiannya Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi biasanya mempunyai nganggo pakaian dalam. Pakaian dalam. Mungkin kalau gambaraken, kalau mboten wantun gambaraken yang lainnya, mungkin celana dalam, kemudian jubah sebagai apa? Sebagai pakaian khas orang Arab, nganggo jubah. Jubah iki jubah yang sangat ringan, lengan pendek. Kemudian ditutupi karo baju zire. Zire itu adalah baju baja yang pertama kali ditemukan oleh Sayyidina Daud alaihissalam. The King David itu adalah penemu apa? Baju baja. Nanti baju baja ringan, kayak kaos, cara Jawa unta kusumo. Ini untuk kusumo ana urusan raja niki gak baja sing disulang-sulang sak kan. Satu gak cukup, Kanjeng Nabi memakai 2 rangkap pakaian baja, dahna nabote. Jadi 2 didamel. Pun tangan kanan memegang milfar. Milfar itu topi baja. Topi baja niku niki dhuwur. Terus kemudian menutup 2 pintu, 2 teling. Topi baja di bawah tangan kanan, kemudian pedang diselipkan ning gone badan Nabi, tameng dideleh ning gone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi siap perang. Kanjeng Nabi metu saka dalem niku sahabat dilu sedanten. Ya Rasulullah, atakhruj lil ghaz? Apakah Anda keluarkan berperang mati-matian? Jawab Nabi, "Na'am." Ya Rasulullah, nahnu nattabi' ra'yak. Wis ngeten terima Kanjeng Nabi, sepurone perdebatan tadi malam kami tarik. Kami setuju dengan pendapat Anda bertahan di kota Madinah, tidak keluar dari kota Madinah. Kanjeng Nabi dawuh, "La yambaghi linnabiyyin ayyadhu silahahu hatta yahkumallahu bainahu wa bain a'da'i." Tidak sepantasnya ketika Nabi telah memakai baju perang kemudian dia melepaskannya kecuali Allah telah menentukan kemenangan di pihak Nabi atau di pihakmu musuh. Niku sahabat terus diluk kabeh niku. Pun Kanjeng Nabi kasih komando, gerak pasukan, gerak. Dari kota Madinah, panjenengan menawi saking kota Madinah melihat kota Uhud atau Gunung Uhud itu jaraknya sekitar 9 kilo. Tapi itu jarak dari batas Madinah. Nek saka pusat Madinah masjidnya Nabi jauh. Maka Kanjeng Nabi njipit start pada hari Jumat. Bar Jumatan berangkat sruwet pasukan. Ini kalau cerita singkat bawon. Menggawe suiki sing megane sing paling apik perang Uhud itu perang head to head, mubarozah, duel antara sahabat dengan orang-orang kafir. Itu yang paling luar biasa. Dan yang terakhir paling hebat itu adalah keterangan ketika Kanjeng Nabi itu
bertahan hidup. Yes, Kanjeng Nabi keluar nenggone Saniyah. Saniyah itu perbukitan sebelum Jabal Uhud. Jadi Uhud itu ning kono, Bu. Nenggone kene iki ana jenenge bukit-bukit kecil. Kanjeng Nabi berada di situ, asar rawuh, salat. Kemudian Kanjeng Nabi inspeksi pasukan, didelok sing isih urung umur kon balik. Didelok umur piro? Sekawan pulas Kanjeng Nabi mulai. Gak oleh perang. Piro umur? 16? Iya. Ana rekom saka pelatihmu wonten dono rekome. Yo, iki ahli panah, iki ahli jotos, iki ahli. Sampai pada Rafi bin Khadij. Jadi seluruh anak-anak yang mengikuti dari kota Madinah untuk berperang sebelum berusia 15 tahun ditolak Rasulullah, kecuali 2 orang. Jenenge Rafi bin Khadij. Jenenge siapa? Ada 5 menit ya? Gak apa. Jenenge Rafi bin Khadij. Pelatih niku bapak tirine dhewe. Niki merekomkan kepada Rasulullah, Rafi bin Khadij ini mampu melempar panah dari busurnya dalam waktu 1 menit itu hampir 400 busur panah. Akurasinya luar biasa. Kekuatan tangan dari Rafi bin Khadij luar biasa. Jadi Kanjeng Nabi, ayo praktek. Maka Rafi maju mengambil busur panah. Terus manah. Walaupun usia Anda baru 14 tahun, ya ente lolos. Saat itu Samurah bin Jundub, iki ya sampean sudah kenal sahabat Ansor, Bu. Samurah bin Jundub. Gak terima. Karena apa? Samurah sama-sama usia 14 dan Samurah itu jago MMA. Samurah itu jago MMA. Dia protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, iya benar umurku nggak sampai 14 tahun, tapi Rafi bin Khadij kalah dengan saya. Kanjeng Nabi dawuh, mosok? Oh nggih. Nah, ini refreshing, Bu, refreshing dalam kondisi perang. Hanya Kanjeng Nabi dawuh, sahabat kalangi. Sahabat kalangi. Maka para sahabat membentuk lingkaran. Hei Rafi bin Khadij, taqaddam. Samurah bin Jundub taqaddam. Sari. Langsung dikepul Kanjeng Nabi, ayo gelut. Maka Rafi bin Khadij dan Samurah bin Jundub duel. Dal. Ternyata bener omongannya Samurah. Rafi bin Khadij berhasil dikunci dan kalah dalam musyawarah. Akhirnya Samurah bin Jundub diperbolehkan ikut menjadi legium pasukan Uhud. Niki ketinggalan mboten sampai bar. Nggih sepuntene mawon niki mboten sampai sempurna sebab teng peristiwa Uhud niki saya butuhno waktu 2,5 jam, Bu. Gue iki gak masak gue ya. Seneni bojo nemeh. Niki napa niku sebagai closing statement mawon. Kula nyuwun sewu banget remen menawi panjenengan purun istiqomah ngaji ngeten iki. Alhamdulillah, tapi di samping ngaji pengajian ngeten iki jenengan kedah ngertos riyin masalah fardu ain yang harus Anda ketahui, nggih. Ibu-ibu kudu ngerti syarat rukun salat riyin, belajar ngaji. Dadi ngaji karo pengajianku luweh penting ngaji. Tapi ini nggone pengajian ada unsur ngajinya itu juga sama. Jadi ngaji ya, Bu, sing urung iso maca Quran, belajar maca Quran, sing wis iso maca Quran tahsin. Tajwidnya diperbaiki, sing wis salat takok ilmune salat, takok ilmune wudu. Sebab ngaji iku luweh apik. Karena apa? Ngaji iku fardhu ain, apalagi kalau kanggo ibadah awake dhewe. Pengajian ngeten iki tetap penting dan sangat penting, urgent. Namun jangan lalaikan kewajiban fardhu ain kemudian meletakkan di atas fardhu kifayah. Niku setunggal. Nomor kali kula kepengin supados para bapak, para ibu niki semakin mendekati masjid. Sebabnya napa? Akhir zaman niku akeh wong bangun masjid tapi masjidnya sepi.
Sebabnya napa? Wong-wong sekitar masjid ku mboten purun atau berat hati jamaah. Niku disebut nggih innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la al-ayah. Kuwatah ingkang menerangkan tentang alamat-alamat orang-orang munafik. Salah satu alamat munafik niku parek masjid ora gelem jamaah. Niki panggih bapak-bapak para ibu-ibu aja sampai ninggal salat siji. Salat iku sing paling apik jamaah. Jamaah sing paling apik iku ning masjid. Apabila Anda tidak bisa yang terbaik ini, minimal ojo sembayang dewi, tetap jamaah walaupun ning omah niki pas jam 7 kalau ngapunten ingkang kathah mboten saged memberikan kasih panjenengan sebuah cerita yang lengkap lan mugi ndonga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri hamdil alim. Allahumma shalli ala mahsyatil ashrar wa qadri anwar wa taqad haqq wa tanzil bil fardil khalaq wa lahu. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana. Allahumma la tuzigh qulubana. Allahumma la tuzigh qulubana. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilal muwafiq wa tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.